menimbang bahwa ketika pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP dihubungkan dengan pasal 160 ayat 3 yang berbunyi permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama, telah memunculkan penafsiran adanya hak kepada terdakwa yang perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pra peradilan dan diberikan hak untuk mengajukan pra peradilan dengan cara dipecah satu persatu. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian telah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 oleh Ibu Darwansa, Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 3 oleh hakim tersebut yang dibantu oleh Wijan Tulisan, Panitera Pengasi serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa termohon. Demikian saya dapat termohon dan kuasanya. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup. Hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darmawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan di sana. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Qadir Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga
forum pengadilan negeri di Jakarta Timur, mohon bersabar juga, patuhilah KUHP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas, Terima kasih. rapid keempat isinya apa aja, Mas? Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum. Terima kasih, Mas. Tetap semangat. Terima kasih. Pra-peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya, karena relevan itu lebih pada timingnya. Kalau tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya, kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali ya, dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini, kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian bukan dibebaskan, tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan udah lama sih di baru tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan.